Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Ini mohon maaf, aku udah terlambat ke kantor. Jadi belum dandan. Aku mau dandan dulu. Kita perempuan harus cantik guys. Digawe kah? Dah hampat lagi berdandan di rumah. Jadi berdandannya di dalam. Baru nak berdandan guys. Guys. Apa kabar kak semua? Sehat-sehat toh? Mohon maaf nih guys. Ini ala mak-mak. Kalau sudah telat bekerja, beginilah. Tidak lagi ini. Tangannya udah dicuci bersih ya guys. Berdandan ala kadarnya. Aduh, riweh guys. Sudah ngurus anak, ngurus suami, ngurus cucu. Nah, kita baru siap-siap mau langsung bekerja juga ya. Jadi dandan darurat ini guys, nggak perlu yang menor-menor, yang penting ada cahaya di wajah. Mendak begincu pucet guys. Nah pucet oh. Jadi biarpun usia sudah tua ya, tua banget sih belum ya saya ya. Jadi walaupun usianya sudah tua, tapi harus penampilan harus nomor satu ya. Biar yang di rumah betah, biar orang melihat kita juga seger gitu loh ya. Jadi harus kita pakai lipstick sedikit aja ya. Udah cantik kan? Jadi kita itu guys harus dandan yang cantik. Gak usah banyak-banyak, pakai sun cream, ayo atau las bedak, pakai lipstick udah gitu ya. Aduh, kalau pagi-pagi itu ribet teman-teman ya, bangun padahal udah pagi subuh ya. Kadang kalau lagi sholat ya, sholat subuh, kalau nggak halangan itu jam 5 udah bangun ya, jam 5 udah bangun, udah sholat subuh. Habis sholat subuh langsung tuh matiin lampu-lampu, buka tirai ya, langsung cuci piring. Nah itu tugasnya emak-emak. Langsung cuci piring, udah tuh lah langsung nak bikin apa sarapan, apa beli, apa bikin kan. Nah terus siapin anak-anak berangkat sekolah, nganterin anak ke sekolah ya, yang SMP langsung ngambil cucu ya. Nah langsung berangkat ke kantor. Pokoknya nggak boleh telat jam 7.30 karena kita pakai absen tuh, mukanya di absen ya. Kalau nggak ditampilkan mukanya di absen, kita dipotong ya, potong tunjangan penghasilannya. Udah nggak? Jadi kita sebagai pegawai harus mematuhi aturan ya, nggak boleh telat. Pulang juga harus setelah jam absen. Nah selama jam bekerja kita harus stay di kantor ya, itu namanya kita bekerja. Dimanapun lah kita bekerja harus disiplin, harus jujur, dan harus serius ya, harus serius. Karena apa? Rezeki yang kita dapatkan itu jadi berkah dan halal. Jadi kalau nyari rezeki itu harus yang halal, nggak boleh kalau yang nggak halal ya teman-teman ya. Jadi sampai jam 7 ya, 7.30 itu di kantor sampai jam 4 sore. Jadi seharian deh kita di luar rumah. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Jadi untuk keluarga, untuk pekerjaan ya, untuk orang tua itu harus dibagi. Jadi kita nggak boleh lemah. Kita sebagai perempuan tuh nggak boleh mudah capek. Padahal sebenarnya capek teman-teman, no?
letih, bahasa kita ini letih bener. Tapi mau tidak maulah, karena kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai pegawai kan, kita sebagai orang tua, kita sebagai nenek, nah harus bisa membagi waktu, bener tidak kawan-kawan? Nah, inti perempuan itu multi ganda ya pekerjaannya, pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor. Kalau kita ngeluh memang kadang-kadang letih badan kan, datang ke rumah tuh pengen rebahan, pengen baring, tapi apa daya lah kawan-kawan, kita tidak sama dengan orang yang hanya terima uang, yang tidak ngapa-ngapain tapi tinggal terima aja gitu. Tapi kita tetap bersyukur ya, nggak harus bersyukur kawan-kawan. Kalau kita tidak bersyukur, apa rasanya tuh ya, dak rasa beban gitu kalau kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita selalu bersyukur dengan rezeki yang diberikan sama Allah, maka kita akan plong, menjalani hidup itu lenggang rasanya kan. Nah, kita tetap wajib bersyukur kawan-kawan. Apapun pekerjaan kita syukuri, dan kita harus menghargai pekerjaan seorang perempuan ya, baik itu suami juga harus menghargai kita sebagai perempuan kawan-kawan. Nah, anak-anak pun harus menghargai kita sebagai ibu. Jadi bukan berarti kita bekerja laki tidak mampu, bukan, tapi kita sama-sama membantu suami dalam mencari penghasilan lebih ya. Kita apapun lah penghasilan suami kita terima kawan-kawan. Jangan kita ngeluh, jangan kita merasa kurang, jangan. Tapi berapapun lah, entah itu 100, 500, sejuta ataupun bisa lebih, kita syukuri ya. Jadi kita, maaf nih, bukan aku mengajari kawan-kawan, tapi apapun penghasilan suami wajib kita terima dengan ikhlas, dengan tulus, kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baca-baca kita lah ngatur kan. Nah, jadi ibarat tuh ngatur dapur itu sesuai dengan budget kita. Jangan nurut orang, mati kita nurut orang yang banyak duit kan. Nah, kita pun tidak perlu iri dengan orang yang banyak duit. Kita harus ya alhamdulillah lah gitu kan. Oke kawan-kawan, aku lah nak siap-siap nih untuk masuk ke dalam, karena aku udah absen sih dari tadi, dengan tercucuk langsung absen. Nah, jadi tidak ada telat. Nah, saya itu baru kita turun kerja ya. Harus semangat. Setiap hari itu harus semangat kawan-kawan. Kalau kita tidak semangat, waduh, jadi beban lah ibaratnya ke. Oke, sampai di sini dulu video aku. Nantikan video aku selanjutnya. Jadi terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Semoga bisa membuat semangat ya. Bukan berarti menggurui atau apa, tapi ini hanya sejenis support buat kita kaum perempuan ya. Harus semangat. Jadi seorang istri, jadi seorang ibu, jadi seorang oma, orang tua, harus semangat ya. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan video aku yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum.